Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Pustaka LP3S. Kali ini rekan-rekan LP3S kita telah bersama penulis buku yang luar biasa gitu ya. Tentu dalam kaitannya terhadap bidang ilmu sosial khususnya musik nih. Yang berjudul Ekonomi Politik Musik Rock, Refleksi Kritis Gaya Hidup. Ya, bersama Mas Abdullah Sumarhadi. Halo Mas Abi. Halo. Halo Mas Abi, bagaimana Mas kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah meskipun dalam suasana pandemi kita tetap jaga kesehatan ya. Ya, siap. Nah, pertama-tama saya mewakili teman-teman LP3S mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Abdullah ya yang sudah berkenan hadir di podcast Bincang Pustaka LP3S. Nah, tentunya kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol nih Mas banyak ya terkait buku yang tentunya Mas tulis sendiri nih gitu ya. Karena buku ini juga menurut saya unik gitu ya karena berhasil mengaitkan ekonomi politik dengan studi tentang musik gitu ya. Nah, kalau nggak salah Mas Umar Hadi ini, Mas Abi ini gitu ya dari sosiologi UGM, benar ya Mas ya? Iya, betul. Betul ya Mas ya. Nah, kita akan membahas gitu Mas, sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan Mas Abi nih untuk menulis buku ini gitu. Karena buku ini tadi yang sempat saya bilang tadi, ini perspektifnya gitu ya, kayak akan sosiologi musik misalnya, kayak akan ekonomi politik gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan Mas Abi nih dalam menulis buku ini? Baik, saya akan coba untuk membahasnya satu persatu. Yang pertama, di Indonesia mungkin sampai beberapa tahun terakhir itu tidak banyak ilmuwan sosial itu menaruh perhatian yang secara serius dan khusus tentang bagaimana musik itu memiliki suatu elemen atau satu sudut pandang yang bisa dipelajari dan dia masuk dalam kajian dalam ilmu sosial. Sebetulnya hal tersebut sudah menjadi concern bagi banyak ilmuwan sosial di negeri-negeri barat ya, Eropa maupun Amerika sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi di kita umumnya kalau ilmu sosial atau dalam hal ini secara khusus adalah sosiologi yang dibahas ya begitu-begitu saja gitu. Misalnya sosiologi keluarga, sosiologi konflik, sosiologi lingkungan ya yang begitu-begitu saja. Sementara aspek kehidupan manusia yang tidak bisa dipungkiri adalah mereka menyukai akan musik. Nah, sehingga dalam pandangan saya ada sisi menarik ini untuk menulis musik dari sudut pandang ilmu sosial, dalam hal ini adalah sosiologi. Maka dalam buku yang saya tulis itu saya mengutip salah satu tulisan sosiolog dari Belanda itu yang cukup menarik, bahwa di situ ada satu pernyataan, sociology is now back to public. Jadi bagaimana sosiologi itu kembali menjadi milik publik. Jadi bukan sosiologi itu menjadi milik para ilmuwan yang berada dalam jurusan sosiologi atau fakultas-fakultas ilmu sosial, tetapi dia adalah menjadi ranah publik yang bisa dimainkan oleh semua pihak ketika dia mempunyai perhatian terhadap masyarakat, terhadap perubahan sosial, terhadap political engagement, melalui berbagai macam wadah. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba untuk menghubungkannya dengan teori-teori yang ditulis oleh Gramsci ya, tentang bagaimana peran intelektual publik atau peran daripada masyarakat yang ikut terjun dalam perubahan sosial. Maka yang saya pilih di situ adalah model perubahan sosial atau model yang pendekatannya lebih soft gitu. Jadi saya menggunakan musik sebagai parameter kalau dalam bahasa statistiknya, menjadi alat ukur di mana musik yang dipilih adalah musik rock yang di situ diseleksi sedemikian rupa. Kenapa tidak ini, kenapa tidak itu? Ya itulah yang namanya scope of research ya, scope penelitiannya atau scope penulisannya itu ada di beberapa kelompok itu. Bukan berarti yang lain tidak mempunyai elemen atau tidak mempunyai nuansa. Tapi saya memilih itu. Gitu. Jadi untuk hal ini
itu adalah ranah saya, ranah kami sebagai penulis untuk membatasi scope of scope of research atau scope of knowledge-nya. Dalam beberapa kali tulisan saya ini dikritik bahkan oleh alumnus jurusan komunikasi ya. Kritiknya tajam sekali, saya terima, tetapi dia tidak paham bahwa sampai menghakimi saya, menghakimi penulis gitu ya, menghakimi penulis bahwa penulisnya ini anak dugemers gitu ya, anak yang suka ke diskotik gitu ya, sehingga yang dipilih grupnya kenapa Koil, kenapa tidak ini, kenapa tidak itu ya. Ya saya tidak mencoba untuk mengcounternya, saya mencoba untuk tersenyum dan tertawa gitu. Kenapa Anda tidak mengenal penulisnya, tapi Anda menghargai karyanya dengan cara yang demikian dan kemudian menyerang pribadi penulis. Untungnya yang membuat review kayak gitu hanya satu gitu. Sementara review-review yang lain baik gitu ya. Dan malah justru ada keluar di harian Kompas yang cukup panjang itu berjudul Ruang Raung Musik Rock, itu di review dengan cukup baik oleh salah seorang dosen di UIN gitu ya. UIN ya, dan saya baca. Nah, itu cukup fair gitu. Karena alat ukur yang saya pakai adalah, kalau bahasa statistiknya tadi adalah saya menggunakan hermeneutika. Bukan berarti saya tidak memahami semiotika atau saya tidak bisa melakukan penelitian lapangan. Itu saya membatasi bahwa desire saya sebagai penulis itu memang saya akan masuk melalui Paul Ricoeur, bukan yang lain. Bukan berarti yang lain tidak tahu atau tidak bisa, tetapi saya memiliki concern menggunakan pendekatan hermeneutik yang agak mutakhir, kala itu adalah Paul Ricoeur. Maka dari situ muncul secara ikonik kira-kira ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada yang namanya bagaimana musisi atau kelompok musik rock yang saya teliti itu mereka mempunyai concern atau perhatian terhadap isu-isu ekonomi. Terus yang kedua isu-isu politik. Terus kemudian ada yang namanya isu-isu gaya hidup atau fashion. Nah, itulah klasifikasi dari output yang saya tafsirkan menggunakan kerangka berpikir Ricoeur, sehingga muncullah yang namanya ekonomi politik gaya hidup atau ekonomi politik musik rock. Musik rock. Nah, tadi sempat menarik sekali ya ketika ada 3 bahasan. Yang pertama ekonomi, politik, dan gaya hidup. Nah, sebenarnya sempat saya sekilas baca juga ya terkait sejarah musik rock gitu ya, sejarah musik rock sendiri gitu. Kan di Orde Lama kalau nggak salah ya sempat dilarang ya keberadaan musik rock ya. Dan mungkin di era Soeharto sudah mulai diperbolehkan. Nah, menurut Mas Abi sendiri nih Mas, melihat perkembangan sejarah musik rock sampai saat ini, apakah sudah mulai kehilangan fungsinya saat ini gitu, atau tetap mempunyai fungsi yang sama gitu semenjak munculnya musik rock? Saya pikir dari setiap generasi itu melahirkan situasi yang berbeda-beda gitu ya. Kalau zaman Bung Karno dahulu ini disebut sebagai musik ngak-ngikok lah gitu kira-kira yang itu akan menghakis semangat nasionalisme bangsa ketika harus mengikuti atau mengidolakan para musisi dari barat gitu. Kemudian Pak Harto membuka keran itu dengan membebaskan setiap karya musikal dari barat atau manca untuk masuk ke Indonesia. Nah, sebetulnya hal tersebut tidak jauh berbeda dengan musik dangdut ya. Jadi ada concern yang sama, cuma kan iramanya yang berbeda gitu. Iramanya yang berbeda, terus kemudian sound beat yang diproduksikan berbeda. Maka bukan itu tidak mungkin mereka mempunyai kesamaan misi atau visi, tetapi memang di sisi yang lain adalah kalau musik rock itu seperti mendobrak gitu ya. Yang dangdut membuat kita terhanyut dalam iramanya yang satu gitu ya. Nah, itulah. Maka sebetulnya kalau pertanyaannya diperlebar mungkin akan lebih menarik. Misalnya sekarang, apapun musik itu sudah mulai terdisrupsi kira-kira sejak mulai tahun 2010 ya. Itu karena apa? Sudah mulai tutup yang namanya toko kaset dan toko CD. Ya, terus betul. Kemudian industri rekaman mereka mulai dikalahkan perannya dengan agregator-agregator global gitu. Jadi industri rekaman di Indonesia dan di mana saja itu hampir
hampir perannya sudah sangat tipis gitu. Nah, disitulah kemudian agregator-agregator itu mengambil untung yang lebih banyak. Baik untuk musik apapun itu ada hambatannya di situ. Hambatannya apa? Karena ada yang pandai menjual ke situ, ada yang tidak pandai menjual. Nah, ukurannya sudah tidak semata-mata lagi eksemplar kaset atau CD yang diproduksi, tetapi bagaimana jumlah download atau jumlah stream yang dihasilkan dari karya musikal. Nah, maka banyak musisi di era digital ini mereka tidak mudah kaya. Karena apa? Karena bisnis digital sudah sudah mendominasi, sehingga bagi mereka yang viral saja, yang mempunyai akumulasi kapital yang sangat besar, dan umumnya musik-musik rock di abad digital ini tidak banyak yang viral gitu, kecuali beberapa saat yang lalu rock yang agak bernuansa pop gitu ya, misalnya lagu yang berjudul Something Just Like This itu ya, lagunya siapa itu? Lupa saya, lagunya Coldplay. Nah, itu viral. Karena apa? Karena ada momentum dia berduet dengan musisi lain, yang musisi itu mempunyai pengikut yang luar biasa banyak, dan dia sudah masuk dalam pasar musik digital. Sehingga kalau kita memeriksa beberapa karya musikal, termasuk musik rock di dalamnya, kalau kita lihat dari data streamnya di Indonesia misalnya, kayak musisi yang saya tulis di sini, kelompok-kelompok yang saya tulis di sini, yang paling banyak streamnya adalah Slank, karena pengikutnya yang luar biasa banyak gitu kan. Ya, betul. Tetapi si Slank ini sendiri merasakan perubahan disruptif yang luar biasa ketika mereka hendak menjual karya musikalnya. Meskipun mereka punya label, untuk memasarkan ke dalam iTunes, Spotify, Deezer, dan sebagainya, itu membutuhkan pihak ketiga atau agregator. Kecuali dia mau bersusah payah sendiri-sendiri, mengirim file satu-satu, dan sebagainya. Dan ini tantangan yang luar biasa. Sehingga saat ini adalah abadnya musik digital, yang mana rock itu perannya secara pasar gitu ya, itu sudah mulai turun gitu di situ. Turun ya. Berarti memang musik sendiri itu bisa secara luas ya, secara luas pun sekarang sudah masuk ke dalam era digital, seluruh musik ya, dan semua musik itu memiliki perannya masing-masing gitu ya Mas, menurut Mas Abi, terkait dengan entah itu kritik dan sebagainya. Cuman apakah memang menurut Mas Abi sendiri ya, kayak musik-musik sekarang kan sudah banyak sekali ya, maksudnya sudah banyak platformnya lah istilahnya, di Instagram, misalnya di YouTube, ya kan, di Spotify dan sebagainya. Nah, tentunya hal tersebut kan membuat semacam para yang istilahnya melakukan membuat satu karya musik itu juga sudah mudah gitu, meskipun orang-orang yang membuat musik ya kayak misalnya Kus-Plus itu sudah mulai agak hilang lah istilahnya ya, maksudnya sekarang kan yang naik daun kan sekarang seperti musik musik pop ya kan, musik pop yang memang sekarang sudah banyak gitu. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang benar gitu ya, musik itu tidak bisa lepas dari kapitalisme ya, kapitalisme global gitu, maksudnya apakah memang selalu seperti itu perkembangan musik, yang tadinya memang musik itu memiliki peran istilahnya untuk kritik sosial ya kan, kayak lagu-lagunya Slank kalau nggak salah, lagunya Iwan Fals itu kan mempunyai kritik sosial ya, dan sekarang apakah ternyata musik itu bisa didikte dengan kekuasaan? Ini menurut saya perlu dibahas ya terkait itu. Gimana Mas Abi? Yang pertama, yang jelas industri musik itu pasti tidak terlepas dari peran kapitalisme global. Kalau kita mencoba membreakdown itu, di Indonesia ini ada berapa label musik atau label rekaman. Nah, untuk bisa masuk kepada pasar digital atau platform digital, mereka harus mengirim file musik digitalnya ke contoh satu Spotify. Spotify itu ada di Swedia dan bukan ada di sini. Nah, distributornya bisa macam-macam, tapi yang penting harus sampai ke toko namanya Spotify.
Yang kemudian ada iTunes. iTunes ada di Amerika, punyanya Apple. Nah, kita ambil contoh dua ini adalah bernuansa kapitalisme global. Tidak bisa terlepas. Nah, peran distributor yang dulu adalah diambil alih oleh distributor lokal yang untungnya banyak, sekarang tidak ada. Karena distributor sudah menjadi distributor digital atau yang biasa disebut sebagai agregator. Nah, agregator ini dapat duitnya bukan motongin dari jual beli, tetapi dia dari iklan atau dari mana-mana gitu. Nah, oleh sebab itu, maka industri musik ini sekarang menjadi semakin tertutup. Maksudnya begini, karena dikuasai hanya oleh sekian kelompok provider digital platform. Tidak seberagam zaman dulu gitu. Cuma menariknya adalah sekarang tidak nampak lagi antara musisi independen atau musisi yang katakanlah musisi yang dimiliki oleh label. Siapa saja bisa membuat karya selama proses kurasinya bisa diterima oleh industri platform digital tadi. Maka daripada itu tidak mengherankan misalnya musik-musik di zaman sekarang itu hampir dalam tanda kutip itu lepas kontrol gitu ya. Dan dari situ ada kebebasan, ada nuansa di mana pendengar itu diberikan pilihan yang sangat bebas untuk memilih yang manapun yang dia sukai atau yang mereka sukai. Maka tidak mengherankan apabila misalnya kita lihat musik yang diciptakan oleh Weird Genius yang judulnya Lati itu kan. Di situ kan kritik sosialnya luar biasa. Tetapi kan orang terlepas dari bahwa itu kontennya kritik sosial. Sebetulnya kan dia menyampaikan pesan bahwa kalau bicara itu hati-hati lah gitu, kira-kira gitu. Nah, itu kan kritik yang luar biasa di zaman banyak orang memegang media sosial dan ngomong sesuka hatinya gitu kan. Dia menciptakan itu. Tetapi orang tidak memandang ke situ. Jadi enak aja didengar musiknya, ada nuansa etnik, ada nuansa EDM, ada sedikit nuansa rock gitu ya. Dan tidak masalah itu ada kritik atau nggak ada kritik, tetapi orang suka. Yang penting suka. Nah, ya, betul. Berarti terlepas dari kritik yang dibuat satu karya lagu, yang penting asik didengar, berarti bisa viral ya Mas. Kurang lebih begitu ya. Tapi ada perbedaan nggak zaman dahulu juga? Maksudnya di era Orde Baru juga seperti itu atau seperti apa Mas? Terkait musik yang tadi sempat Mas bilang bahwa ya yang penting lagunya enak didengar dan terlepas dari kritik sosial ya ya sudah gitu. Seperti apa tuh Mas? Ya kalau di zaman Orde Baru itu kalau membuat musik yang penting tidak mengkritik penguasa, kira-kira begitu. Nah, kalau mengkritik penguasa, maka kasetnya itu bisa ditarik atau dibredel. Bahkan musisinya bisa dipenjarakan. Gitu. Nah, kalau sekarang di abad sekarang ini, abad digital ini belum nampak lah itu, belum kelihatan atau belum ada bukti-bukti bahwa ketika mengkritik penguasa itu kemudian pekerja musik itu dimasukkan ke dalam penjara atau dikriminalkan, belum kelihatan. Nah, itu juga terkait dengan semangat zaman. Karena apa? Semangat zaman pasca reformasi itu adalah kalau dalam bahasa bebasnya itu musik lebih kepada sarana untuk ekspresi diri gitu, atau sarana untuk senang-senang, untuk pleasure. Dan kritik-kritik sosial mulai rendah karena cita-cita atau keinginan bersama untuk merubah republik ini itu menjadi puncak ketika reformasi tahun 1998. Sehingga pasca 98 musik jatuh kepada semata menjadi produk hiburan untuk menghibur diri, untuk bersenang-senang, untuk hype, dan yang memiliki konstruk kritik sosial tinggal sedikit. Bisa disebut misalnya yang masih konsisten ya Iwan Fals gitu ya. Itu pun tidak bisa kita klaim sebagai musik rock karena itu sangat kompleks sekali komposisinya. Nah, sekarang God Bless juga memproduksi album-album lamanya menjadi remastered yang mau dijual secara parsial ya melalui websitenya mereka sendiri, end to end pada customer atau pada penggemar, dan umumnya sudah seperti itu.
Maka peran mediator di sini sudah diambil alih oleh dalam tanda kutip kapitalisme global tadi, sehingga nuansa kekayaan atau nuansa wealthy itu memang betul-betul dalam tanda kutip menyejahterakan yang punya platform musik gitu, bukan pada musisinya. Sehingga musisi di zaman sekarang ini betul-betul di zaman pandemi ini terutama musisi itu terpukul karena apa? Penjualan dari digital platform itu tidak seberapa banyak kecuali kalau viral ya. Terus yang kedua yang membuat mereka mempunyai banyak pendapatan itu kan kalau ada off air, ada pentas-pentas off air. Nah, sementara sekarang ini pentas off air sangat jarang dilaksanakan karena ada pandemi corona. Terus kemudian ada pentas secara online menggunakan platform online, membeli tiket secara online, terus kemudian membayar tiketnya juga di situ, menyaksikannya di situ, tetapi itu belum menjadi kebiasaan baru di Indonesia. Nah, kebiasaannya adalah mencari platform yang free, dibawa ke YouTube, dimasukkan ke YouTube, setelah ada di YouTube, orang menonton dan mengumpulkan uang dengan cara saweran, ditransfer ke rekening tertentu yang punya hajat konser gitu kan. Nah, di industri musik global sekarang sudah disediakan yang namanya session live, itu semacam panggung musik digital. Nah, itu pusatnya ada di Amerika sana. Nah, di situ orang diberikan ruang untuk konser itu sekitar 15-25 menit dengan honor yang cukup beragam. Semakin dia bagus, semakin banyak love-nya yang diklik oleh like sama istilahnya mereka love ya. Itu dia akan semakin mendapat banyak uang gitu. Dan ya memang betul-betul banyak gitu. Mungkin jelek-jeleknya sekitar $200 lah gitu ya. Nah, kalau dia dalam 1 bulan bisa konser di situ, sudah berapa pendapatan yang dia dapatkan. Itu contoh. Tetapi adalah yang menjadi persoalan yang ditawarkan oleh ruang kapitalisme global tadi untuk live concert secara online tadi. Di Indonesia, musisi di Indonesia jarang sekali yang masuk di situ. Hanya menyebut beberapa saja yang bisa masuk di situ. Nah, yang paling banyak di Asia Tenggara ini justru dari Singapura sama Filipina. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya, karena adalah yang bisa masuk ke situ menjadi penonton di situ itu adalah orang yang secara sukarela menghubungkan kartu debitnya untuk diambil sekian dolar untuk menonton konser. Ya kira-kira $1,5 lah. Ketika nge-like itu $1,5. Nah, kita di Indonesia kartu debit kita tidak bisa dipakai untuk itu, untuk di-linkkan kayak gitu untuk pembayaran online harus minta verifikasi dulu, nanti ada OTP dan sebagainya. Masih mencurigai gitu, perspektif finansial kita itu belum inklusi gitu. Nah, itu yang tidak suportif terhadap perkembangan musik digital. Seharusnya OJK melihat fenomena itu gitu. Jadi memudahkan orang sehingga ketika nanti banyak orang Indonesia bisa konser di situ dan ATM-nya, kartu debitnya terhubung ke situ, ya tinggal dipajekin aja dari situ, udah potensi pendapatan lagi itu daripada ngurus BPN sembako kan. Nah, itu lebih strategis gitu. Dan banyak sekali Indonesia ini musisi yang senang dan pengen ke situ, tetapi belum banyak mendapat peluang, itu persoalannya. Berarti terkait musisi yang masih belum bisa mendapat pendapatan di era pandemi kayak gini, belum punya sistem adaptasi baru ya, berarti di Indonesia belum seperti itu ya, belum bisa sampai ke sana. Oke, menarik sih, memang banyak sekali ya adaptasi yang sudah dilakukan di luar negeri tapi di Indonesia belum. Nah, mungkin sebagai penutup ya atau closing statement dari Mas Abi, mungkin satu pertanyaan terakhir, sebenarnya bagaimana sih kita generasi muda termasuk juga para musisi-musisi muda nih yang ingin misalnya ya berkarya dan lain sebagainya, itu bagaimana sih melawan atau menyongsong tantangan perubahan zaman ke depan kayak gitu. Baik, karena musik sekarang adalah musik itu masuk dalam era digital, maka yang harus dikuasai pertama kali adalah bagaimana mensinkronisasi antara musik dan data, terutama di big data gitu ya. Yang kedua, mulai identifikasi bentuk-bentuk pemilihan sound atau komposisi yang memiliki nuansa-nuansa etnik, tapi yang dia bisa dikombinasi dengan musik digital. Yang ketiga, kenapa demikian? Karena
yang mengkurasi sistem digital platform musik ini sekarang tidak semua adalah manusia. Yang mengkurasi adalah robot atau sistem. Maka karena sistem algoritmnya sudah dibentuk sedemikian rupa, dia mengenali musik-musik yang EDM, musik-musik yang di-merge dengan etnik tapi ada EDM-nya, bukan musik yang pure seperti zaman-zaman dahulu kala, tetapi yang sudah semi digital. Maka dari situ kita harus memulai paham bagaimana poin satu tadi, bahwa musik sekarang sudah mulai masuk di dalam era data. Maka dari itu, untuk bisa masuk di dalam hal-hal sedemikian itu, musisi-musisi awal, musisi-musisi pemula, itu tidak bisa hanya sekedar berkarya. Maksudnya berkarya itu sudah buat musik, nanti dimasukkan ke digital platform lewat agregator atau lewat distributor lokal atau apapun di situ. Tetapi dia harus paham bagaimana lika-liku bisnisnya itu. Yang pertama, kalau dia cover ya harus ada lisensinya, gitu kan? Ada licensingnya, bukan asal cover saja. Nanti kalau asal cover, katakanlah viral, coverannya itu uangnya tidak masuk ke dia, nanti diambil oleh label yang mempunyai rights. Kemudian yang kedua, harus memahami betul bagaimana konten musik itu, sehingga tren globalnya itu seperti apa. Misalnya lihat chart Billboard-nya atau lihat 100 top world-nya, misalnya di iTunes, kemudian di Spotify atau yang lain-lain, sehingga kita bisa mengadaptasi mana kira-kira corak musikal yang mendekati yang menjadi viral. Nah, maka tidak mengherankan misalnya ada musisi-musisi muda di Indonesia seperti Pamungkas yang To The Bone itu bisa menjadi viral. Nah, tetapi kan orang tidak memahami perjuangannya si Pamungkas ini sudah beberapa tahun yang lalu dia membuat algoritma atau membangun basis data. Jadi hanya orang bilang, waduh, sekarang viral, enak. Bukan demikian, tetapi si Pamungkas ini adalah orang yang pandai. Bagaimana dia bermain dalam era data, dia memainkan algoritmenya, dan dia mendapatkan momentum. Dan itu momentum itu datang sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kemudian, bukan langsung naik. Yang langsung naik di era pandemi adalah Lati dengan penyanyi si Weird Genius dan Sarah Fajira itu. Karena betul-betul momentumnya orang sedang awal-awal pandemi berada di rumah, melihat musik yang ya gitu-gitu aja, tiba-tiba muncul Lati di platform digital. Orang kemudian mengikuti dan menjadi viral di seluruh dunia, bahkan menempati posisi Billboard di Amerika. Nah, maka kecanggihan berpikir itu yang harus dimiliki oleh para musisi, tidak hanya sekedar berkarya. Saya pikir demikian. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi atas pembahasan yang cukup menarik ya. Memang pembahasan mengenai musik itu sangat unik sekali gitu, karena kita pun generasi milenial tuh masih belum bisa memahami itu gimana sih cara supaya viral dan sebagainya. Ternyata memang ada algoritma yang dibangun ya, data yang dibangun ya, yang penting, dan ya memang sudah mulai harus menyesuaikan adaptasi dengan era digital. Oke, terima kasih banyak pada Mas Abi ya. Nah, untuk sobat LP3S gitu ya, jika penasaran dengan isi bukunya atau ingin melihat lebih jauh untuk memahami bukunya lebih jauh gitu ya, bisa memesan buku Ekonomi Politik Musik ini di IG Galeri Buku LP3S, dan juga jangan lupa untuk memfollow dan subscribe YouTube LP3S gitu ya, untuk dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di LP3S. Nah, akhir kata, terima kasih banyak kepada Mas Abi yang sudah berkenan mengisi podcast ini, dan teman-teman sobat LP3 semua yang sudah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.